Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang inflasi. Kemarin sudah diterangkan Bu Erva tentang indeks harga. Ya, inflasi. Apa sih sebenarnya inflasi itu? Inflasi adalah keadaan atau kondisi di mana harga barang atau jasa itu terus-menerus naik, cenderung dalam waktu yang lama. Jadi sesuatu itu tidak bisa dikatakan inflasi kalau sekarang naik, besok turun. Lah itu tidak bisa dikatakan inflasi. Karena yang dimaksud inflasi itu di sini kenaikannya dalam jangka waktu yang lama dan juga menyeluruh. Ya, yang naik tidak hanya satu dua jenis barang saja, tapi hampir semuanya, ya. Kategori bagaimana sih suatu keadaan itu disebut sebagai inflasi? Adanya kenaikan harga. Terus kenaikan harga ini bersifat umum, ya, mencakup semua kelompok barang dan jasa, jadi tidak hanya satu barang saja. Yang ketiga, berlangsung terus-menerus. Kemudian berdasarkan tingkat keparahannya, ya ini kan nanti kita hitung cara menghitung inflasinya gimana. Ya, setelah dihitung dari IHK yang kemarin diajari Bu Erva kemarin, nanti hasilnya kalau hasilnya itu tadi kurang dari 10%, maka tingkat inflasinya rendah. Kalau antara 10 sampai 30% sedang, sementara 30 sampai 100% tinggi, di atas 100 itu adalah hiperinflasi. Ya. Oke, Bu Erva lanjutkan. Berdasarkan penyebabnya itu ada inflasi demand pull inflation. Jadi yang dimaksud dengan demand pull inflation ini dikarenakan adanya pertambahan permintaan. Jadi di sini pertambahan permintaannya bertambah, tetapi dari sisinya jumlah barang yang ditawarkan tetap, sehingga memicu harga untuk naik. Yang kedua itu adalah cost push inflation. Yang dimaksud cost push inflation itu adalah inflasi dorongan biaya. Ini terjadi karena biaya produksi, ya. Jadi biaya bahan baku dan gaji naik, sehingga produk yang dijual pun juga ikut naik. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan maka perusahaan akan mengalami kerugian. Akhirnya nanti akan muncul inflasi spiral. Lah, karena harga-harga barang itu naik, maka orang-orang minta gaji naik. Setelah gajinya itu naik, otomatis biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan juga ikut naik semua. Jadi terjadilah inflasi spiral. Oke. Berdasarkan sumbernya, inflasi disebabkan karena defisitnya APBN, ya. Apabila pertumbuhan uang ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah barang. Jadi maksudnya jumlah uang yang beredar ini banyak, sementara tidak diimbangi dengan jumlah barang. Yang kedua, imported inflation, yaitu menyebabkan suatu negara karena mengimpor barang dari negara yang tengah mengalami inflasi, ya. Jadi karena misalnya bahan baku itu tadi diperoleh dari impor, ketika harga impor itu tadi naik karena negara penghasil bahan baku itu mengalami inflasi, otomatis bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk di Indonesia pun juga ikut naik. Teori-teori inflasi, ada beberapa teori. Yang pertama, teori Keynes. Teori Keynes ini, inflasi bisa terjadi karena suatu golongan masyarakat ingin melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Ketika barang dan jasa itu dibeli secara berlebihan sementara stoknya itu hanya terbatas, maka harga barang akan naik, ya. Sementara teori struktural itu adalah inflasi itu bisa terjadi saat produsen nggak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk yang banyak. Jadi pertambahan penduduk yang banyak, permintaan naik sementara tidak diimbangi dengan jumlah barang yang ditawarkan, akan menyebabkan harga barang menjadi naik. 3. Teori kuantitas. Ya, menurut teori ini, semakin banyak uang yang masuk atau beredar di masyarakat, maka harga barang akan naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka orang-orang akan berbelanja. Apabila tidak diikuti dengan penawaran jumlah barang yang ditawarkan, maka harga akan naik. Oke? Selanjutnya, dampak inflasi apa sih? Dampak inflasi itu ada positif, ada negatif. Kalau dampak positif bagi pihak debitur, bagi pihak yang berhutang akan mengalami dampak positif. Misalkan kalau tahun ini kita pinjam 10 juta, terus kemudian kita kembalikan 3 tahun lagi, ternyata terjadi inflasi. Lah, uang 10 juta pada tahun ini sama 3 tahun lagi itu berbeda. Ya. Terus kemudian selain itu, apalagi yang mengalami dampak positif? Para pengusaha yang ketika membeli bahan bakunya pada saat sebelum inflasi, jadi biaya bahan baku yang dipergunakan masih murah.
sementara produknya dijual. Ketika produknya dijual terjadi inflasi akan naik, sehingga jumlah keuntungan yang didapat pun akan naik juga. Sementara dampak negatif itu kepada siapa saja? Kreditor yang meminjam uang, orang yang berpenghasilan tetap karena harga barang naik sementara gajinya tetap. Yang ketiga, perekonomian memburuk ya. Kenapa? Distribusi pendapatannya tidak merata ya. Terus akhirnya terjadi kesenjangan. Sementara yang kedua, terganggunya stabilitas nasional. Gimana sih cara mengatasi inflasi? Inflasi ini pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter, fiskal sama non-moneter, non-fiskal. Yang dimaksud kebijakan moneter ini biasanya menggunakan dilakukan Bank Indonesia ya. Apa saja? Yang pertama itu adalah kebijakan diskonto, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Ketika jumlah inflasi terjadi, salah satunya karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka suku bunga bank akan dinaikkan. Tujuannya untuk apa? Ketika suku bunga bank itu naik, maka orang-orang akan lebih memilih menabung daripada berutang, yaitu adalah kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Dengan cara gimana? Kebijakan operasi pasar terbuka itu dengan cara menjual surat-surat berharga pemerintah. Dengan surat-surat dijual itu tadi, maka masyarakat akan membeli surat tersebut sehingga uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Yang ketiga, kebijakan penetapan persediaan kas atau kas rasio bank. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka pemerintah tersebut akan menaikkan kas rasio bank. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Oke. Lanjut, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berarti berhubungan dengan pajak. Kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak, untuk menguranginya maka pemerintah akan menaikkan pajak ya. Yang kedua, menghemat pengeluaran pemerintah. Tujuannya itu untuk apa? Menghemat itu agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah banyak. Yang ketiga, kebijakan lainnya atau kebijakan non fiskal sama non moneter. Itu yang pertama, menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang ya. Tujuannya itu untuk apa? Agar bisa menetapkan agar bisa mengendalikan inflasi. Yang kedua, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Kenapa ditambah? Salah satu penyebab inflasi itu permintaan bertambah sementara barang yang ada terbatas, sehingga untuk menekan inflasi itu tadi harus menambah jumlah barang yang ditawarkan. Dari penjelasan Bu Erva ini tadi, apakah ada yang ditanyakan?